terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saat ini kita masih dalam kondisi PSBB, sehingga MFF masih tetap diadakan secara online seperti saat ini. Saya Carla, mahasiswa dari jurusan Sastra Inggris, dan saya sekarang berada di kota Jambi, tepatnya di GKI Jambi.
Saya akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Maranatha Family Fellowship Jumat 21 Agustus 2020 yang bertemakan Bebas dari Belenggu Amarah. Pembicara kita saat ini adalah Bapak Pendeta Hariman APMTH. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Saat ini kami ingin memulai ibadah Family Fellowship tentang bagaimana cara bebas dari belenggu amarah. Kiranya ada hikmat Tuhan yang turun atas kami, dan kiranya Engkau membukakan hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami bisa merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu pada siang hari ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman semua, marilah kita menyanyikan lagu Satu Hatiku sebagai doa, supaya kiranya Tuhan mengganti hati kita dengan hati yang lembut, sebagai langkah awal untuk keluar dari belenggu amarah. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik,
Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kita memohon tuntunan Tuhan dalam persekutuan kita hari ini. Terlebih kita meminta hikmat dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya firman ini hidup dalam kata dan juga dalam laku kita sehari-hari. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala nikmat dan berkat yang kami nikmati. Termasuk persekutuan yang kami lakukan di kesempatan siang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami. Sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pelita yang menerangi akal pikiran dan jalan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kehendak-Mu yang mengendalikan kami. Cinta-Mu yang memandu kami. Sehingga hidup yang kami jalani menjadi hidup yang sungguh memuliakan Tuhan. Dan hidup yang bermakna bagi orang lain. Kami memohon tuntunan Roh Kudus dalam perenungan sabda di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat, keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Efesus. Efesus pasalnya yang keempat. Ayat 26, 27, dan dilanjutkan dengan ayat 29 sampai 32. Saya akan membacakan untuk kita semua, beginilah bunyinya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni
mengampuni kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah setiap mereka yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga Anda semua ada dalam kondisi yang baik. Saudara-saudara, mengawali perenungan kita di kesempatan ini, saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang tidak pernah marah? Rasanya kita semua pernah marah, ya. Aneh kalau ada orang yang tidak pernah marah. Kenapa? Karena kemarahan adalah bagian yang eksistensial dari kehidupan manusia. Rasa marah itu sesuatu yang ada sebagai bagian dari kedirian kita. Soalnya adalah apakah kita mengelola rasa marah itu dengan baik, dengan benar, sehingga rasa marah itu justru akan menghasilkan atau mendorong lahirnya sesuatu yang baik, yang konstruktif. Jadi yang penting itu bagaimana kita mengelola rasa marah. Untuk itu saudara-saudara, hari ini Anda dan saya diajak untuk belajar dari nasihat seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita kembali ke belakang saudara-saudara, melihat konteks dari jemaat Efesus, di sana kita akan menemukan bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang terbilang sebagai jemaat majemuk. Ada kepelbagaian di sana. Ada keanekaragaman yang menjadi ciri khas dan karakter jemaat di situ. Nah, saudara-saudara, kepelbagaian atau perbedaan ketika tidak bisa terkelola dengan baik justru akan menjadi kekuatan yang menghancurkan. Tetapi manakala perbedaan, kepelbagaian itu bisa ditata kelola dengan baik, maka justru perbedaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam surat Efesus ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat adalah koinonia. Jemaat adalah persekutuan. Jemaat adalah tubuh Kristus itu sendiri. Sehingga walaupun ada perbedaan, tetapi mereka tinggal bersama dalam satu kesatuan di mana Kristus menjadi kepala. Ini sesuatu yang sangat mendasar. Dengan pemahaman ini, saudara-saudara, maka jemaat diajak untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka diajak untuk tumbuh dengan perasaan saling memerlukan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat akan hakikat mereka sebagai orang percaya, yakni orang-orang yang telah dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus di dalam Kristus. Sehingga mereka kini menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia lama mereka telah diperbarui oleh Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga di dalam Kristus mereka mendapatkan sebuah status baru. Dan dalam keberadaan mereka sebagai manusia baru itu, mereka diajak untuk meniru Kristus, mengimitasi Kristus. Saudara-saudara, di dalam semangat untuk hidup sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, di dalam semangat untuk hidup sebagai manusia baru yang meniru Kristus, Paulus kemudian memberikan nasihat-nasihat praktis yang sangat diperlukan dalam menjalani hidup sehari-hari. Antara lain, Rasul Paulus mengingatkan tentang rasa marah itu. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, ya, itu berarti orang bisa marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Jadi Rasul Paulus mengingatkan hati-hati. Karena ketika orang marah, ketika kita marah, maka di sana gerbang untuk perbuatan dosa itu terbuka. Ketika kita marah dan kita tidak bisa mengontrol amarah, sangat mungkin kata-kata yang kasar itu meluncur. Kata-kata yang merusak itu keluar dari bibir mulut kita. Sehingga saudara-saudara, dalam ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Karena itulah saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan, marah boleh, tetapi ingat, janganlah engkau berbuat dosa. Saudara-saudara, kita mengetahui dari Injil, Yesus pernah marah. Bahkan Yesus marah besar. Ketika orang-orang kecil dimanipulasi oleh orang-orang kuat, oleh pedagang-pedagang di bait Allah, Yesus marah, Yesus mengobrak-abrik dagangan orang-orang yang menjual dan menukar koin di bait Allah. Mengapa? Karena dia marah terhadap praktik ketidakadilan di masa itu. Bayangin, orang melakukan ketidakadilan justru di dalam bait Allah. Hal itulah yang sesungguhnya membuat Yesus begitu marah. Saudara-saudara, marah adalah sesuatu yang wajar, boleh. Kita tidak bisa membayangkan Obama menjadi presiden Amerika kalau dulu Martin Luther King tidak marah. Ketika melihat praktik ketidakadilan yang terjadi untuk orang-orang Afro-Amerika. Marah kadang justru menjadi sesuatu yang baik. Yang mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak tepat. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan, hati-hati kalau marah. Jangan membuka pintu terhadap dosa. Jangan membiarkan iblis kemudian mempunyai kesempatan untuk memakai kita. Lalu akhirnya rasa marah bukan berubah menjadi sesuatu yang produktif, tapi justru berubah menjadi sesuatu yang kontraproduktif,
yang merusak relasi. Rasul Paulus kemudian yang kedua mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu berarti jemaat diingatkan untuk memberikan batasan terhadap rasa marah. Rasa marah tidak boleh dipendam berlama-lama, sebab kemudian rasa marah itu akan berubah menjadi dendam, menjadi akar pahit yang justru merusak bukan hanya relasi kita dengan orang lain, tapi bahkan merusak diri kita sendiri. Sehingga Paulus bilang, jangan tahan amarahmu. Matahari terbenam, amarahmu sudah harus selesai. Nah, saudara-saudara, dalam kenyataan, kadang-kadang ada orang yang justru menahan-nahan. Ya. Dia tidak mau mengatakan. Mungkin dia juga tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Tapi ketika dia membiarkan rasa marah itu terus terpendam dalam hatinya, maka amarah itu lama-lama akan berubah menjadi kebencian, menjadi dendam. Yang ketika dia meletup, itu justru menjadi kekuatan yang sangat-sangat destruktif. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus mengajak jemaat memberikan batas terhadap rasa marah. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga kemudian mengajak jemaat yang telah hidup sebagai manusia baru itu untuk meninggalkan kejahatan. Karena kejahatan itu bagian dari manusia lama. Manusia baru hendaklah hidupnya dipenuhi oleh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini manusia baru diajak untuk membuka hatinya, menerima kasih dan kemurahan Allah di dalam Kristus itu, dan membiarkan kasih dan kemurahan Kristus itu yang menuntun. Di tengah-tengah kehidupan yang syarat dengan kebencian, syarat dengan dendam, seorang yang telah dipenuhi oleh kasih Kristus justru akan memancarkan kasih, akan memberikan pengampunan. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam konteks kehidupan di mana kita mungkin akan mudah marah dalam suatu situasi tertentu, orang yang pertama yang harus kita beritahu bahwa kita sedang marah adalah Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Kita katakan itu. Supaya apa? Supaya Ia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Sehingga di dalam kemarahan, pikiran kita tetap jernih. Ketika kita berkata-kata dengan baik. Kita tetap menyatakan sesuatu yang salah sebagai kesalahan, tetapi kita nyatakan itu bukan dengan kemarahan yang meluap-luap, tetapi dengan kelembutan. Sehingga orang lain sadar akan kesalahan
orang lain tahu tentang apa yang harus diperbaiki. Jadi saudara-saudara, membuka hati dan pikiran diterangi oleh kasih Kristus, itu akan sangat menolong kita di dalam kita mengelola rasa marah yang ada di diri kita. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Anda dan saya bisa belajar. Anda dan saya bisa menemukan inspirasi. Bagaimana kita bisa bebas dari belenggu, ya. Bebas dari belenggu amarah. Ketika amarah itu membelenggu kita, maka kita tertawan. Kita tidak lagi menjadi orang yang bebas untuk menyatakan sesuatu yang positif. Kita tidak lagi bebas untuk berkarya secara produktif dalam relasi kita dengan orang lain. Itu ketika amarah telah menjadi belenggu yang justru melemahkan kita. Dan kini kita mau belajar mengubah amarah itu justru menjadi kekuatan. Ketika kita ada dalam realitas ketidakadilan, ketika kita hidup dalam lingkungan di mana ada banyak hal yang tidak beres, ada banyak hal yang harus dipenuhi, bisa saja kita menjadi marah karena harapan belum sesuai dengan kenyataan. Namun hari ini paling tidak ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari surat Efesus. Yang pertama, Anda dan saya diajak untuk kalau marah, jangan membuka ruang bagi dosa. Anda dan saya diajak untuk menyadari bahwa rasa marah justru juga bisa menjebak kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Kesadaran ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga Bapak, Ibu, dan saya terus waspada. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk memberikan batasan terhadap marah. Jangan terus-menerus membiarkan amarah itu ada di dalam diri kita. Karena nanti kita akan menjadi pribadi yang marah-marah, bukan menjadi pribadi yang ramah. Kita mesti memberikan batas. Dalam relasi kita dengan atasan, dengan bawahan, bahkan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, rentan bagi kita untuk marah. Apalagi ketika kita melihat hal-hal yang salah. Tapi mari kita memberikan batasan. Jika ada sesuatu yang salah, dibicarakanlah dengan baik, diselesaikan, diatasi. Setelah selesai, sampai di situ saja. Jangan kita memendam, karena itu justru akan menjadi akar pahit dalam hidup kita. Dan disitulah kita dibelenggu. Yang ketiga, Anda dan saya diajak untuk belajar terus membuka hati, membiarkan kuasa dan kasih Allah dalam Yesus Kristus yang menuntun kita, membantu akal dan pikiran kita, juga hati kita, sehingga ketika Anda dan saya barangkali diperhadapkan dengan suatu kekecewaan, kita kemudian tidak membiarkan kegeraman, kemarahan menghantui kita terus-menerus. Sebaliknya, kita ditolong untuk bisa
melepaskan kasih, memberikan ampunan, sehingga kita terbebas dari yang namanya belenggu amarah. Saudara-saudara, ketika kita hidup dengan kasih, kita terbebas dari belenggu amarah, maka Anda dan saya akan menjadi pribadi yang begitu bahagia. Kita akan menjalani kehidupan kita dalam relasi, dalam kesatuan hati bersama dengan yang lain. Kendati mungkin kita berbeda-beda. Dan kita akan menampilkan citra kemanusiaan baru. Manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Yang menjadikan Kristus sebagai contoh, sebagai teladan. Sehingga melalui kita, orang lain dapat melihat Kristus yang hidup di hati kita. Tuhan menolong dan memberkati ibu bapak, saudara-saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa kita. Kita bawa setiap pergumulan dan harapan kita kepada Allah. Kita memohon belas kasihan-Nya yang akan menuntun kita melewati setiap tantangan dan peluang yang kita hadapi. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Engkau memampukan kami di dalam kami mengelola rasa marah yang terus ada dalam diri kami. Biarlah rasa marah itu ternyatakan melalui perkataan yang penuh dengan kelembutan. Perkataan yang membangun. Dan biarlah juga rasa marah itu mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Kami menjadi contoh tentang perilaku yang benar, yang sejatinya dibutuhkan oleh kami semua. Karuniakan kami hati yang penuh dengan kasih. Sehingga rasa marah tidak kami endapkan, bahkan menjadi dendam yang justru melukai orang lain dan melukai diri kami sendiri. Sebagai manusia yang rapuh, kami sungguh memohon kekuatan dan tuntunan dari Tuhan bagi kami semua. Saat ini kami juga mau berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara kami, yang sering kali dilanda oleh amarah dan kebencian. Kami memohon ampunan dari Tuhan. Kami sungguh membutuhkan kasih yang mampu mendamaikan kami sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang hidup dalam
berbagai perbedaan. Biarlah kami saling menerima, saling menghargai, bukan saling melukai. Para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dari presiden bahkan sampai ketua-ketua RW dan ketua RT. Tolong mereka untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami mendoakan gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan-pelayanan pendamaian. Tuhan memimpin sehingga kehadiran gereja terkhusus di Indonesia sungguh dapat menjadi kekuatan yang memulihkan dan mendamaikan. Kami berdoa untuk pelayanan pendidikan. Biarlah seiring dengan meningkatnya pendidikan di bangsa kami, masyarakat kami akan tumbuh dan hidup sebagai masyarakat yang berbudi luhur. Terkhusus kami mendoakan Universitas Kristen Maranatha. Kami mendoakan pimpinan yang ada di rektorat, Prof. Ilik dan seluruh jajaran. Para pimpinan yang ada di fakultas-fakultas. Bahkan para dosen dan tenaga kependidikan. Satu padukan kami dalam kasih. Melayani dengan kerendahan hati, dengan penuh kelembutan. Sehingga Maranatha terus bertumbuh dan berkembang. Mahasiswa-mahasiswi, Tuhan juga berkenan memberkati setiap mereka. Di masa-masa pandemi ini, biarlah kami semua dengan kekuatan dan kesehatan dapat melaksanakan pendidikan dan perkuliahan secara online. Dan semua itu kiranya dapat berjalan dengan baik. Proses penerimaan mahasiswa baru kami juga terus doakan. Biarlah kami mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk terus membina dan mendidik sebanyak mungkin anak-anak yang dititipkan di tempat ini, sesuai dengan kapasitas yang Allah karuniakan. Berkati seluruh upaya-upaya yang dilakukan. Dan kami bersyukur bersama dengan para kekasih yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah hikmat dari Tuhan terus Engkau tambah-tambahkan. Dan setiap harapan yang mereka doakan di hari baik mereka, Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak. Para kekasih kami yang mungkin ada dalam kondisi kurang sehat, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan berkenan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Bahkan terkhusus upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19 di bangsa ini, Tuhan berkati. Biarlah pandemi ini cepat berlalu. Biarlah bela rasa yang terbangun di masa pandemi kami dapat teruskan. Kami saling bertolong-tolongan menanggung beban.
sehingga kasih dari Allah sungguh ternyatakan. Ini doa kami, ini pergumulan kami. Tuhan dengarkan. Bahkan untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan secara pribadi. Jawablah ya Tuhan. Bukan menurut kehendak kami. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah bersama-sama kita menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan menyanyikan lagu pujian dari PKJ 277 ayat 1 sampai 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Berkat dan pemutusan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini akan selesai. Namun hidup yang beribadah belum usai. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita isi dengan perbuatan yang didasari oleh kasih. Sebagai manusia, tentulah selalu ada emosi, ada rasa marah. Tetapi biarkanlah kasih Kristus yang memandu kita. Mari kita belajar mengolah rasa marah menjadi kekuatan yang produktif. Kekuatan yang justru mampu membangun hidup kita dan hidup orang lain. Atasi kemarahan dan kebencian dengan cinta Tuhan. Terimalah berkat-Nya yang akan menolong dan memampukan kita untuk terus menjalani hidup dengan penuh cinta
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tema kita minggu depan yaitu kemenangan yang sejati akan disampaikan oleh Pendeta Aldra Rumsayor dari GKP Cipatat. Sampai jumpa Jumat depan, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa.